Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah masih semangat ya pagi hari ini. Bagus, pagi-pagi harus tetap semangat, nggak boleh malah mulai ngantuk. Di sini semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Berarti nggak di-absen ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pekan ini, sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita membahas tentang materi apa? Silahkan Fajar. Ya betul, tentang materi evolusi. Di sini masih adakah yang bingung tentang materi kita minggu lalu tentang evolusi? Semua sudah jelas? Oke, bagus. Jadi karena materi evolusi sudah bisa kita tutup, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Di sini Ibu ada 4 produk pangan. Ini ada kecap, kemudian ini ada tauco, kemudian ada keju, kemudian ada yogurt. Nah, di sini mungkin Anda yang sudah baca-baca bukunya juga pasti sudah tahu dan ada gambaran kita hari ini membahas tentang apa? Betul, tentang bioteknologi. Bioteknologi. Oke, di sini ada 4 produk pangan, silahkan dibagikan ke tiap baris. Oke, baris 1 kecap, baris 2 tauco, baris 3 keju, baris keempat yogurt. Silahkan diedarkan ke teman-temannya, dibaca komposisi masing-masing dari produk pangan yang kalian pegang sekarang. Oke, sudah dilihat semua? Sekarang baris pertama untuk kecap. Bahan dasarnya kalau kalian lihat dari komposisinya apa? Betul, kedelai. Kecap bahan dasarnya kedelai. Kemudian baris kedua, kedelai juga. Tauco bahan dasarnya kedelai. Baris ketiga, susu. Betul, keju bahan dasarnya dari susu. Baris keempat, yogurtnya dari susu juga. Oke. Nah, kalau kalian lihat dan kalian kira-kira sambungkan, karena keempat produk pangan yang ada di tangan kalian ini dapat dikatakan sebagai produk dari bioteknologi. Kira-kira pengertian dari bioteknologi itu apa? Oke, Sinta silahkan. Oke, menurut Sinta, bioteknologi adalah sebuah ilmu yang memanfaatkan bakteri untuk mengubah sebuah bahan dasar pangan menjadi bahan makanan yang lebih bermanfaat. Begitu ya Sinta? Oke, bagus sekali. Bisa beri aplaus dulu untuk Sinta. Ya betul ya, jadi benar sekali. Kira-kira alasannya kenapa sih Sinta kok memberikan pengertian seperti itu? Oke, ya jadi kata Sinta dari komposisinya ini bisa dilihat. Dari yogurtnya itu ada tulisan kultur Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii bulgaricus. Nah, ini bisa dikira-kira ya kalau ini nama dari bakteri, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Nah, jadi Sinta akhirnya berkesimpulan bahwa bioteknologi ini adalah sebuah ilmu yang memanfaatkan bakteri untuk mengubah bahan dasar tadi, susu tadi menjadi yogurt. Susu juga ada manfaatnya, tapi yogurt sendiri juga memiliki nilai manfaat lain yang tidak didapatkan ketika kita mengkonsumsi susu. Betul? Oke, betul. Nah, jadi sebelumnya Ibu berikan pengantar. Kira-kira bioteknologi ini, kan pasti sudah baca ya di buku, ada berapa? Betul, ada 2. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, dan yang kedua adalah modern. Betul. Nah, untuk pengertian yang dikemukakan oleh Sinta tadi, kira-kira menurut kalian masuk ke bioteknologi yang mana? Konvensional atau
sering kita sebut dengan tradisional atau yang modern? Rizky? Konvensional. Kenapa? Karena kata Rizky, teknologinya masih sederhana, masih pakai bakteri, bisa dilakukan sendiri. Betul ya Rizky? Oke. Kira-kira betul nggak? Betul, betul sekali. Nah, sekarang kita kan harus menggali lagi. Berarti sebenarnya pengertian bioteknologi secara luas ini seperti apa sih? Lalu bedanya bioteknologi konvensional dan modern ini apa? Oke. Nah, sekarang kita akan mulai diskusinya. Silahkan membentuk kelompok yang bisa kita buat di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kita akan mendiskusikan tentang pengertian bioteknologi, perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, serta penerapannya. Penerapannya ini bisa di berbagai bidang ya. Contohnya tadi, produk-produk yang Ibu bawa adalah pada bidang pangan atau pertanian. Kemudian ada lagi bidang peternakan, ada bidang medis, ada bidang lingkungan, ada juga bidang pertambangan. Oke, sudah pernah pasti ya dengar-dengar ataupun baca-baca. Kita diskusikan dalam bentuk kelompok. Silakan berdiri, bentuk kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan didiskusikan. Boleh dikeluarkan HP-nya, laptopnya, atau dibaca lagi, atau dibuka bukunya. Dicari pengertian dari bioteknologi, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, serta penerapan dari bioteknologi tersebut di berbagai bidang. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu kita akan diskusi, Ibu akan acak siapa yang akan mempresentasikan untuk tiap kelompoknya. Oke, silakan dimulai. Baik, bagus sekali diskusinya tadi tentang pengertian, perbedaan, dan penerapan dari bioteknologi konvensional dan modern di berbagai bidang. Berarti semua sudah ada gambaran ya tentang pengertian dan segala aspek mengenai bioteknologi? Bagus. Nah, kan sebelumnya Ibu belum pernah ya memberikan penugasan yang istilahnya cukup berat untuk kalian. Jadi untuk materi bioteknologi kali ini, Ibu ingin memberikan sebuah tugas dalam bentuk proyek atau bisa kita sebut dengan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi gini, sebelumnya kayaknya pasti banyak sudah pernah melakukan praktikum ya di SMP tentang pembuatan pembuatan tempe, kemudian pembuatan tape, ada lagi pembuatan nata de coco, benar. Nah, untuk pembelajaran kita pada tingkat SMA ini, Ibu ingin sekali mengajak anak-anak semua untuk berpikir kreatif tentang pemanfaatan dari produk-produk bioteknologi yang dikembangkan dari bahan dasar di sekitar kalian. Ini kan contohnya ya, kan banyak ya, seperti tempe dijadikan tempe coklat, ada yang dijadikan tempe nugget, ada yang juga stik tempe. Nah, Ibu ingin sekali kalian juga berpikir kreatif untuk memanfaatkan produk-produk bioteknologi yang mudah saja kalian temukan di sekitar kalian. Dalam bentuk kelompok, kalian buat videonya, kemudian minggu depan kalian presentasikan dan kalian tunjukkan video pembuatan, prosesnya, dan penjelasan-penjelasan yang sekiranya ingin kalian sampaikan. Kira-kira keberatan atau tidak? Betul ya, nggak keberatan ya? Jadi kalian pilih istilahnya yang mudah kalian temui saja. Jadi biar tidak memberatkan. Kalau misalnya memang paling mudah menemukan tempe, atau paling mudah atau paling murah mendapatkan tape, atau mungkin nata de coco, silahkan, Ibu persilahkan, bebas. Untuk durasi videonya Ibu minta cukup 10 menit saja. Kurang dari itu juga tidak apa-apa, paling tidak 5 menit. Semua anggota kelompok paling tidak terlihat ada kontribusinya. Nah, minggu depan kita akan presentasikan atau kita akan tunjukkan video kelompok masing-masing, kemudian kalian bawa hasil dari pengolahan bahan bioteknologi atau produk bioteknologi tersebut. Ada yang keberatan? Tidak ya? Jadi sekiranya begini, kalau misalnya kalian membuat video sekitar
2 hari dari sekarang atau 3 hari dari sekarang, tidak apa-apa. Kalau hasilnya nanti sekiranya masih tahan untuk dibawa sampai ke pembelajaran kita di minggu depan, silahkan dibawa. Namun kalau misalnya jika tidak tahan lama, pembuatan videonya bisa dilakukan lebih cepat. Kemungkinan nanti bisa dibuat kembali produknya. Atau kalau misalnya kalian tidak merasa keberatan mengedit video dalam waktu yang cepat, kalian bisa buat produknya bisa 2 hari atau 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Tidak perlu aneh-aneh, nggak perlu di edit yang berbagai hal yang macam-macam lah gitu. Ibu nggak ingin menyulitkan kalian. Yang penting semua terlihat ada andilnya dalam proyek tersebut. Oke, nggak ada yang keberatan ya? Oke, ya sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, jadi sekarang Ibu review ya. Untuk hari ini tadi kita sudah membahas tentang apa aja? Tentang pengertian dari bioteknologi, perbedaan dari bioteknologi apa? Konvensional dan bioteknologi modern, betul. Kemudian penerapannya. Tadi penerapannya ada bidang apa saja? Ya Rina? Bidang pangan, bidang peternakan, bidang pertambangan, ada apa lagi? Bidang medis. Oke, ada lagi yang menambahkan? Bagus. Bidang lingkungan. Oke, bagus sekali. Jadi semua sudah paham ya. Jadi semua sudah tahu bioteknologi itu apa, dimanfaatkannya seperti apa. Nah, untuk teknik-tekniknya, teknik-teknik bioteknologi, baik itu teknik bioteknologi konvensional maupun modern, minggu depan akan Ibu beri gambarannya dalam bentuk poster. Jadi Ibu nanti akan memberikan poster kepada kalian, bisa dibaca. Minggu depan akan kita review isi posternya sambil kita lihat presentasi atau video dari masing-masing kelompok tentang pengolahan bahan-bahan hasil bioteknologi menjadi produk pangan yang lebih bermanfaat lagi. Bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah. Baik. Karena sudah 45 menit kita melaksanakan pembelajaran, maka Ibu akan tutup pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan. Baik. Alhamdulillah, kita sudah menjalani 40 menit pembelajaran pada hari ini. Tidak ada yang kesulitan ya. Oke, kita akan bertemu lagi insya Allah minggu depan. Dengan agenda apa? Agenda membahas teknik-teknik dari penerapan bioteknologi tadi, dan juga presentasi video proyek bioteknologi dari masing-masing kelompok. Oke, siap, bagus. Oke, tetap semangat. Jangan lupa jajan habis ini karena jam istirahat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.